Terima kasih untuk Bro Ensis yang masih setia mantengin program Jantan Ras. Seorang pedagang emas dirampok bro di daerah Padang, Sumatera Barat. Bukan hanya dirampok doang, nih korbannya sampai ditembak menggunakan senjata api oleh si pelaku. Dan akhirnya nih pelaku pun diburu oleh tim gabungan dan Resmob Polda Sumatera Barat. Bahkan sampai tim gabungan sampai lintas provinsi bro untuk menangkap nih para begundal kejahatan jalanan. Aksi mereka pun terbilang nekat dan brutal bro. Aksi penangkapan pun panjang, menegangkan, bahkan sampai dramatis bro. Karena terjadi baku tembak antara polisi dengan gerombolan perampok. Dari aksi tersebut, satu orang pelaku tewas. Lo penasaran? Ini dia aksinya. Pemilik toko emas belakangan banyak jadi sasaran empuk perampok. Nekat, para bandit ini beraksi tak segan di siang hari. Bahkan tak segan lukai para juragan emas sasaran mereka dengan senjata api. Ini tugas kita. Direktorat Kriminal Umum Sumatera Barat di bawah pimpinan Kombes Andri Kurniawan menindaklanjuti. Gerombolan pelaku didapati, namun diinfo sudah kabur keluar provinsi. Hari ini saya rencanakan melakukan eksekusi. Mulai perjalanan tahun 2022. Tak buang banyak waktu lagi, dipimpin AKBP Andre Analdo Andemi, tim bergerak ke Riau memburu bandit-bandit ini. Dengan strategi dan antisipasi berbagai kemungkinan terjadi, termasuk perlawanan dengan senjata api, mengingat nekatnya aksi-aksi gerombolan ini. Tim gabungan bergegas tancap gas menuju lokasi sejumlah anggota gerombolan di kawasan Tapung Kampar Riau. Tujuan pertama tim sambangi sebuah ruko. Ditengarai di ruko ini sejumlah pelaku bersembunyi. Karyawan toko diminta keluar. Dalam senyap, tim menyusur seluruh ruangan untuk menyergap. Ditengarai, curiga polisi mendatangi. Target tak ada lagi di lokasi ini. Tak buang waktu, pelaku terus ditelusuri dan diburu. Diduga 2 orang yang dicari kabur dan bersembunyi masih di sekitar area ini. Sebuah warung dikepung. Target yang lari dan sembunyi di warung ini didapati. Namun meski keberadaannya sudah diketahui, 2 target ini masih berupaya kabur bahkan melawan. Peringatan yang diletuskan pun sempat tak diiraukan. Dari kanan. Masuk. Setiap langkah telah diperhitungkan. Ismail dan Zainuri dapat diamankan. Gimana Reki? Selfie sama dia semua. Hah? Kalimat.
Ya, 2 diamankan. Namun berdasarkan penyelidikan, masih ada 1 TO yang belum didapatkan. Kedua pelaku ini sendiri diketahui berperan sebagai sopir dan pencari sasaran. Duduk kau. Ricky mana? Sementara otak perampokan disebut bernama Reki. Diinterogasi, kedua pelaku yang sudah diringkus ini masih berupaya menutup-nutupi keberadaan Reki. Sembari terus ditanyai, tim menggeledah Zainuri mencari barang bukti. Sejauh ini pelaku ini akui terlibat perampokan pemilik toko emas dan juragan emas di sejumlah TKP di Sumatera Barat, diantaranya Pariaman dan Solok. Pelaku pun akui menggunakan senpi, serta tak segan menembak korban mereka dalam aksi-aksi ini. Setelahnya Zain dan Ismail yang kena timah panas saat berupaya kabur dibawa, buat lebih lanjut diperiksa, juga buat memburu komplotannya. Alhamdulillah, kita tim gabungan Solo, Polda, Sumbar, Pariaman, Polresta, Polda Riau, alhamdulillah bisa berhasil mengungkap kasus 365 perampokan Sungai Gregen Solo. Tak pakai jeda, tim gabungan langsung kembangkan penangkapan. Dari keterangan 2 tersangka, tim lanjut bersiap menyergap otak komplotan Reki Chandra. Dan pengakuan yang kepada rekan-rekannya yang sudah kita ambil menyampaikan bahwa rekan orang menanya, kalau saya ditangkap saya akan bisa mungkin saya akan melakukan perlawanan. Mengantisipasi target satu ini nekat dan pegang senjata, juga mencegahnya lolos. Tim pastikan persiapan matang untuk mendapatkannya. Rekan-rekan yang posisi di belakang, kamu di samping kiri. Dari markas, tim gabungan bergerak menuju Batu Belah di Kabupaten Kampar, kampung halaman istri target ini, sekaligus disebut tempatnya kini bersembunyi. Kita himbauan dulu agar segera keluar menyerahkan diri baik-baik. Himbauan 3 kali, tidak diindahkan, kita berikan tembakan peringatan, tidak juga diindahkan. Boleh kita mulai nanti keputusan nanti kita rapatkan lagi di lapangan juga. Lokasi didapati. Sekali lagi dimatangkan strategi. Kemudian lancarkan penyergapan. Ya, di gelap malam, di tengah hujan, di kawasan perbukitan, strategi dilancarkan. Sejak dini hari hingga pagi, tim mengintai targetnya. Hingga akhirnya Reki Chandra didapatkan. Betul saja pelaku lancarkan perlawanan. Baku tembak tak terhindarkan. Satu anggota kena tembakan, sementara Reki tumbang. Ya, semangat tim. Memastikan tak ada lagi kerawanan, sekaligus mengumpulkan barang bukti.
Dalam penyergapan ini tim gabungan pun menggeledah rumah ini. Seluruh sudut disisir. Hasilnya, lagi tim temukan senjata api. Tak tanggung-tanggung ada 3 pucuk senpi, 1 jenis FN, 2 lainnya rakitan. Didapati juga puluhan amunisi. 3, satu lagi mana? Satu lagi. Ini peluru nih. Peluru. Yang pistol tadi mana? Sama jangan Ini pistol nunggu sih kok. Sama kan. Ini peluru ini. Peluru. Wes, ini peluru semuanya. Iya. Ini pistol. Ini banyak peluru ini. Ini yang rakitan hati-hati. Ini yang Siap. Nih, peluru. 3 ya, Pak. Mantap. Pokoknya semua ada peluru yang rakitan. Kita masukin semua. Jadi 1. Ada yang lain? Pak, satu Yang lagi, lain? Sebelum kami geledah. Dia 3 Bu, ada lagi nggak, Bu? yakin. Soalnya dia pernah bilang cuma 3 Pak. Nggak ada lebih. Senjata panjangnya mana? Hah? Senjata panjangnya mana? Kok ada ya Pak? Ada. Di atas Ada senjata panjangnya ada tuh. Handphone di atas nih. Ada handphone tuh. Wah, itu Oh, handphone tahu awak. tahu ini mana? Itu handphone awak aku mama. Tolong siapa handphone awak? Ibu diam. Ibu duduk sana. Duduk sana. Ya. Biar kami kerja. Barang bukti lain yang didapati di rumah ini, diantaranya senjata tajam hingga sepeda motor, sesuai dalam pemeriksaan yang digunakan dalam melancarkan perampokan. Ini senpi FN ini digunakan buat tembak menembak dengan rekan kita yang sudah diarahkan. Alhamdulillah rekan kita memakai body pass. Ya dengan ini amunisi yang digunakan. Clear. Kalau DP ini ya nak clear ya. Senjata yang digunakan oleh pelaku yaitu FN, 1 pucuk, revolver 2 pucuk dengan amunisi sudah terisi di dalam kamar masing-masing. Di magazin juga sudah terisi yang diisi. Ini FN sudah akan siap menembak dengan personel kita. Siap. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dedikasi seluruh rekan-rekan. Walaupun ada 1 rekan kita dari Polres, dari Polda, dari Polresta yang tertembak, tembus di tangan. Tapi alhamdulillah, pelaku sudah kita lumpuhkan. Salam kompak buat kita semua. Polri dapat jaya. Mana selongsongnya, Pak? Ini selongsong. Selongsong peluru Selongsong yang dipergunakan oleh tersangka untuk menembak. tersangka keluar dari kamar yang menggunakan senpi. Dia langsung sini. Saya di samping sini dari presa. Nampak di samping dia bangun dengan membawa senjata api, dia kode. Nah, saya persiapan, tersangka dia langsung buka pintu. Itu langsung tutup. Dia buka, dia langsung menemukan tembakan di dalam sana. Saya kental sampai bawah, sehingga ke senior berondong tersangka di belakang. Seluruh barang bukti disita. Di pagi yang sama, tim Inafis Polda Riau tiba dan langsung memeriksa, mengidentifikasi serta membawa jasad tersangka buat divisum di Rumah Sakit Bayangkara. Usai divisum, jasad Reki kembali diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 2 anggota gerombolan perampok yang diringkus sebelumnya dipenjara. Dari pengungkapan kasus terbongkar, gerombolan ini sudah beraksi sejak 2021 dan lancarkan 5 perampokan dengan senpi. Target mereka pemilik toko juga juragan emas. Seluruh hasil kejahatan disebut sudah ludes digunakan. Penyidik menggeledah rumahnya, ternyata ditemukan 3 senjata api. Penangkapan 2 pelaku yang pertama oleh jajaran
dari Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat itulah yang kemudian dikembangkan sampai akhirnya terlaksana di wilayah Kampar Polda Riau. Tapi karena yang bersangkutan melarikan diri sehingga terjadilah satu tembak itu dan akhirnya hilang tersangka pelaku. Tim kita berangkat ke Pekanbaru melakukan penyelidikan dan alhamdulillah tanggal 25 itu tertangkap Ismail dan Muhammad Zainuri. Sabtu dini hari mulai jam 00 kita sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi, kemudian melakukan pengepungan, kemudian terjadi baku tembak. Personil Resmob Polresta Pekanbaru terkena pada bagian tulang kelingking. Satu lagi dari anggota kita itu mengenai pada bagian body face karena memang sempat ketika melakukan upaya paksa itu senpinya mengalami cat, kemudian balik kanan sempat kena tembak pada bagian belakang, untungnya masih terkena body face. Polisi masih mendalami sepak terjang dan dugaan adanya komplotan lain ataupun jaringan perampokan ini.